Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen telah mempersiapkannya. Silakan. Baik Bung Alfian, ini ada berita dari sindonews.com. Wah, lagi-lagi si beliau nih Bung Alfian. Dari sindonews.com, hari Sabtu 12 Maret 2022. Judulnya, Menteri Agama yakut, label halal MUI tidak berlaku lagi. Waduh, kacau sekali beliau nih. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan bahwa label halal tidak lagi milik Majelis Ulama Indonesia, tapi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama. Oh, dari Kementerian Agama. Label halal MUI nantinya tidak berlaku lagi di Indonesia. Waduh. Ini gimana nih Bung Alfian? Respon awal Bung Alfian, apakah ada keterkaitannya dengan mundurnya Ketua MUI Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Secara langsung saya belum punya pengetahuan tentang sebab ya, akar sebab musabab mundurnya Bapak Miftahul Akhyar sebagai Ketua MUI Pusat. Tapi saya punya dugaan kuat beliau menghadapi banyak hal yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan fikrah, bertentangan dengan pandangan-pandangan keulamaan yang sangat menyatu dalam diri beliau. Iya. Nah, sehubungan dengan ini, kelihatan sekali upaya-upaya deislamisasi, upaya-upaya peminggiran Islam yang berjalan hampir di semua lini. Iya. Kita tahu di departemen-departemen yang lain pun sudah dilakukan, seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sudah dilakukan banyak hal, termasuk penghilangan frase agama dalam rencana pendidikan 2020-2035. Sebenarnya merupakan sebuah ujung tombak daripada sistem makro yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler, negara yang berhaluan la ilmaniyah, la diniyah. Maka keberadaan ikhtiar untuk mencabut fungsi label halal ini merupakan sebuah langkah yang menurut saya sangat keliru, sangat fatal dan harus dilawan. Bukan hanya ditolak, harus dilawan. Dan kepada pihak ulama dengan MUI-nya, pihak DPR RI, kalau masih ada yang punya nyali dan masih punya iman, itu persoalan tersendiri. Dan yang lainnya adalah kepada masyarakat luas. Bagaimanapun keadaan ini merupakan keadaan yang memang disengaja, yang ujung-ujungnya mereka ingin mengarah kepada pembubaran MUI. Innalillahi. Iya Bung Alfian, ini yang baru saya ingin tanyakan. Jadi kan Bung Alfian, uniknya sebelum Yakut mengatakan label halal MUI tidak berlaku lagi, dia sudah mengganti label halal Bung Alfian. Yang tadinya ada tulisan halalnya secara kelihatan Arab ya, terus ada Majelis Ulama Indonesianya, dia sekarang bentuk seperti wayang Bung Alfian. Bahkan ada yang berspekulasi bentuknya seperti topi paus Bung Alfian. Nah, ini pertanyaan saya Bung Alfian. Benarkah merubah logo ini satu langkah untuk mengkerdilkan MUI atau menegasikan MUI Bung Alfian? Ketika logo dirubah dari logo yang bertuliskan halal, lalu berubah menjadi logo yang dengan berbagai tafsiran, dan para ulama-ulama besar sudah bereaksi, seperti Bapak pun sudah menolak dengan sangat keras. Dan terus terang, gambar-gambar seperti itu merupakan upaya untuk menggeser daripada penjelasan tentang labeling halal terhadap satu produk. Maka mungkin ada bagusnya mulai dipertimbangkan ke depan tidak lagi dibuat label halal, tapi label haram, sehingga mungkin dengan begitu lebih jelas bahwa ini adalah produk yang secara materi maupun secara nilai-nilai fisik dia adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, karena ini adalah kepentingan umat Islam. Jadi kalau Kementerian Agama kan mengurusi semua agama, jadi halal dan haram ini menurut perspektif syariat Islam, ini yang penting dipahami. Nah, kira-kira begitu.
Berarti Bung Alfian dengan statement terakhir Bung Alfian tadi, artinya kalau secara kuat-kuatan lebih kuat label halal dari MUI ya Bung Alfian? Iya, Karena memang. MUI ngurusin Islam aja kan? Iya, Iya, jadi memang itu yang jadi pernyataan banyak tokoh termasuk statementnya Babi Haikal. Berarti bahwa beliau menyatakan bahwa BPJPH itu punya Kemenak, sedangkan Kemenak itu ngurusin banyak agama. Nah, kita nggak jelas nih. Jadi, tapi Bung Alfian, ini unik loh Bung Alfian. Belum apa-apa, Menak Yakut itu sudah menyatakan atau melakukan aksi sepihak bahwa label halal MUI tidak berlaku lagi. Nah, ini berbeda pandangannya dengan statementnya Sekjen MUI, Ustadz Amir Syah. Label halal MUI masih berlaku hingga 2026. Nah, ini gimana nih Bung Alfian? Satu sisi Menteri Agama mengklaim bahwa logo udah dirubah dan bahwa halal dari MUI itu sudah tidak berlaku lagi. Ini kok aneh sekali Bung Alfian ya? ya. Dr. Amir Syah Tambunan merupakan salah satu pengurus MUI yang cukup senior ya. Iya. Dan dia sekarang posisi sebagai sekjen. Klaim daripada Bapak Menteri Agama itu menurut saya sebuah tindakan yang sangat sepihak dan sangat kurang beradab, kurang patut lah. Paling tidak sebagai sebuah sikap, kalau memang dia Muslim berarti akhlaknya dipersoalkan. Karena ini kan sesuatu yang masih baru pada tingkat penawaran, baru pada tingkat pengusulan, lalu sudah dijadikan alat untuk penegasian yang dimiliki oleh ulama MUI. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini bukanlah pernyataan pribadi semata. Dia merupakan sebuah kombinasi daripada keinginan banyak pihak. Karena dengan ditiadakannya label halal dengan otoritas keulamaan syariah Islam, maka nanti akan sembrono, apalagi ada dalam undang-undang yang berhubungan dengan halal dan haram itu dihilangkannya pasal barang atau produk haram, yang mana itu membuka ruang adanya keberbolehan auditor dari orang yang agama bukan Islam. Nah, ini mungkin satu situasi yang memang menunjukkan bahwa umat Islam harus semakin memperkuat barisan, mengokohkan konsolidasi dan barisan umat, karena kelihatannya serangan dilakukan dari banyak pintu, dari banyak pihak, dan ini pilihannya adalah mari kita terus memperkuat hubungan dengan Allah dan membangun barisan umat yang siap berjihad membela Islam menurut pedoman Islam. Baik Bung Alfian, ini mungkin untuk di akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian. Saya menangkap tadi ada kalimat Bung Alfian yang menyampaikan bisa jadi ujungnya adalah ingin membubarkan MUI Bung Alfian. Dan awalnya terlihat memang ini seperti ingin melemahkan MUI. Nah, apa nih pesan Bung Alfian untuk umat Islam agar jangan sampai nih benteng kita MUI sampai dibubarkan, nauzubillah min dzalik. Itu gimana Bung Alfian? Ya, sebenarnya kalau untuk MUI kan kritik pertamanya, MUI hari ini kan bukan MUI yang bulat sebagai perwakilan ulama-ulama dari semua unsur keumatan ormas Islam. Ini koreksi terhadap hasil Munas kemarin. Karena banyak di daerah-daerah mengeluhkan bahwa keanggotaan dan kepengurusan MUI didominasi oleh ormas tertentu, dan itu sebaiknya diketahui juga. Inilah akibatnya bahwa ini MUI kelihatan sangat lemah dalam memberikan proses penolakan terhadap yang bersifat munkar, yang bersikap memberikan satu penolakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, untuk itu catatan, maka untuk ini jadi pegangan buat kita ke depan. Pertama, MUI harus dipertahankan sebagai sebuah kelembagaan kumpulan MUI, yang kumpulan ulama yang hanya takut kepada Allah, may yakhsha illallah. Yang kedua, untuk kedepannya pastikan bahwa MUI diisi oleh orang ulama-ulama yang berkapasitas, yang berkualitas dan berotoritas menurut ketentuan hukum-hukum Islam. Bukan hanya didominasi oleh ormas tertentu. Ini peringatan keras dari orang-orang yang memahami konstelasi dalam kegiatan ke-MUI-an secara nasional. Maka mundurnya Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ini pun menjadi catatan bahwa beliau
mempertontonkan kepada kita ada sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman dan tidak betah. Maka dari saya, MUI akan dibubarkan merupakan satu indikasi kuat, merupakan proses yang memang sungguh-sungguh. Tinggal sekuat apa, seberani apa, dan setajam apa pedang jihad kita untuk menolak itu semua. Nah, untuk itu cukup kita sampaikan, dibacain berita kali ini. Semoga menjadi perhatian dan kita akan bangun barisan, kita jaga MUI kita jaga ormas-ormas Islam kita. Cukup 2 korban yang sudah mengalami nasib tidak elok, yaitu HTI dan FPI. Yang lain akan kita lawan, kita akan bela dengan kekuatan jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.